dan juga saat ini sudah ada yang dalam ini untuk begitu belum beberapa. Nah, bawahnya. Nah, ini permanen ini ternyata nih. Nggak usah dihapus ini. Permanen ini. Nah, ini dihapus ini. Nah, kalau jauh itu begitu ya. Jadi bisa hapus. Ini gitu. Ya, ini. Permanen Pak Wali ini nggak tahu. Permanen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Mubasyaratan fi liqa'il fi usbu'il madhi, pada pekan atau pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan mengenai ahkamul al-mudud, ya. Ahkam mat, jamaknya matu al-mudud. Jadi mat yang sangat banyak. Jadi ini masih pada pembahasan materi yang diambil dari kitab Tuhfatul Atfal, ya, dari selama ba'da Syawal kemarin. Ini kita masih menekuni di bab atau di kitab Tuhfatul Atfal, ya, Tuhfatul Atfal. Tanpa kita sadari, ya, kita menekuni di bab ini, ya. Kemarin kita membahas tentang nun sukun dan tanwin, ya, mim dan nun yang bertasydid atau mim sukun atau alif hukum alif lam qamariyah dan syamsiyah, dan ini, ya, yaitu bab atau ahkamul mat. Tentunya ini juga kita ambil dari matan Tuhfatul Atfal, ya, yang mana kita kemarin sudah membacanya, ya. Lil maddi ahkamun salasatun tadum. Untuk fokus pada kalimat contohnya.
wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Jadi yang paling dibahas secara detail ini adalah tiga ini, ya. Dalam bab mad yang paling dibahas secara detail atau paling banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya bab ini. Wahyal wujubu al-wajib wal jawazu al-jaiz wal luzumu al-lazim. Ini banyak yang salah ya, mungkin banyak yang salah juga atau banyak yang salah memahami cara membaca mat-mat ini ya. Misalnya mat wajib dibaca 6 harakat. Yang dibaca 6 harakat itu apa? Lazim, bukan mat wajib. Alat dhalin, kita banyak tahu kalau misalnya orang-orang awam mereka mengatakan mat wajib nih, ya kan? Biasanya mat wajib. Padahal ini mat lazim. Ya, jadi mat wajib sama halnya seperti mat jaiz, dibaca 4 sampai 5 harakat. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa adabi muttasil yu'ad. Jadi fokus pada contoh yang pertama. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad. Jadi ketika terjadi hamzun ba'da mad ya. Hamzah yang setelahnya mad ya, atau hamzah sebelumnya mad ya, atau setelahnya mad ya. Hamzah setelahnya mad ya. Maka ini dengan catatan juga dalam kurung satu kata ya, satu kata. Coba antum lihat pada contoh yang pertama, di situ contohnya apa? Si abihim ya. Si abihim ya. Terus yang kedua, wajaizun maddun wa qasrun infusil kulun bi kalimatin wa hadal munfasil. Yang kedua tidak dijelaskan dalam matan ini, atau kalimat matanya tidak dijelaskan hamzun ba'da mad karena sama seperti mad wajib ya. Namun di sini difokuskan lebih pada kalimat wajaizun maddun wa qasrun infusil ya. Jadi mad jaiz ini boleh dipendekkan sebagaimana mad tabi'i ya. Kullun bi kalimatin wa hadal munfasil. Dan ini terjadi ketika hamzahnya terpisah dengan mad ya, hamzahnya terpisah dengan mad. Contohnya apa di situ? Qalu amanna. Coba qalu amanna. Ayo. Wa mithlu dha in 'arada as-sukun waqfan ka ta'lamun nasta'in. Wa mithlu dha in 'arada as-sukun waqfan ka ta'lamuna nasta'in. Dan ada juga di situ permisalan dari contoh arada atau arid lis sukun, arada sukun atau arid lis sukun. Contohnya di situ dikasih contoh langsung oleh Imam Ibnul Jamzuri ya, ini matanya. Wa mithlu dha in 'arada sukun waqfan. Nah, dan ini wajib waqaf. Ini terjadi arti sukun itu wajib waqaf. Jadi kalau misalnya tidak diwaqaf maka bukan arti sukun. Tapi arti sukun terjadi ketika waqaf saja. Waqfan, ya, waqfan. Contohnya ta'lamuna. Coba ta'lamun. Ayo. Nasta'in. Maka ini ketika wakaf terjadilah mad arid tisu sukun beda, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti ini tabi'i masuknya, tabi'i bukan arid sukun lagi ya. Jadi arti sukun itu ketika dia wakaf terjadi. Wa mithlu dha in 'arada as-sukun waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Nah. Terus pada bab selanjutnya yaitu adalah
ahkamul lazim atau ahkam al-lazim. Nah, di sini banyak contoh yang mungkin perlu kita pelajari ya. Kita pelajari. Contoh misalnya ini dikasih sedikit gambaran, ada qaf, ada hamim, ain, sin, qaf, alif, lam, mim. Dan ini maksudnya kategori lazim, ya, harfi. Adapun nanti ada mustaqal atau mukhaffaf nanti kita bahas di sini. Baik, ada sedikit contoh lagi belum kita masuk ke lazim. قدم الهمز على المتن ودا أو قدم الهمز قدم الهمز. Jadi ada sebuah mat yang dahului hamzah. Au quddim al-hamzu 'ala al-madni wada. Contohnya itu badal amanu wa imanan. Jadi dibaca dua harakat. Coba amanu, imana. Ini kita buat contoh yang banyak ya biar paham ya. Ini cara bacanya dua harakat dan antum melihat itu yaitu adalah salah satu contoh dari mad badal seperti itu ya. Jadi syaratnya seperti itu. Jadi quddimal hamzu 'alal mad. Jadi mad yang didahului hamzah ya, mad yang didahului hamzah. Mad lazim, sekarang mad lazim. Aqsamul madil lazim. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Jadi mad lazim menurut ulama qiraah ya, ada 4 jenis ya, yaitu yang dibagi dua. 4 jenis ini yang dibagi dua, yaitu kilmi dan harfi. Secara mad lazim secara kalimat dan mad lazim secara huruf ya. Kilahuma mukhaffafun musaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Setiap dari keduanya yaitu kilmi dan harfi itu bisa mukhaffaf dan bisa juga musaqqal. Maka ini adalah pembagian yang 4 yang dijelaskan oleh beliau Imam Ibnu Jamzuri. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa'. Jika sukun, fa in bi kilmatin sukun ijtama'. Jika sukun bersama huruf mad berkumpul dalam satu kata. Perhatikan, jika sukun bersama huruf mad berkumpul dalam satu kata, bahwa kilmiyun. Nah, maka dia mad lazim kilmi ya.
Adapun nanti musaqqal atau mukhaffafnya nanti, ya, pembagiannya nanti. Au fi thulathil hurufi wujida wal maddu wasfuhu fa harfiyun bada. Apabila didapati ada 3 huruf dan di tengahnya itu adalah mad, nah 3 huruf ya, 3 huruf, tengahnya adalah mad, maka itu merupakan harfi, merupakan harfi. Kilahuma musaqqalun in udghima. Keduanya musaqqal jika diidghamkan. Jadi nanti ketika kita dapati ada mad lazim, contoh-contoh mad lazim yang di situ diidghamkan atau didengungkan atau bahasa lainnya tasydid ya, lebih mudah seperti tasydid atau misalnya didengungkan ya. Alif lam. Nah, ini diidghamkan ya, diidghamkan. Diidgham nanti dimasukkan. Seperti alif lam mim. Lam sama mim di sini sama atau beda? Sama-sama harfi. Terus musaqqal mukhaffafnya beda Pak sama? Lam mim. Ayo. Lam musaqqal, adapun mim mukhaffaf karena dia tidak diidghamkan ya, tidak seperti lam tadi masuk ke, jadi idgham itu artinya kan masuk ya, memasukkan. Jadi kalau lam ini memasukkan ke mimnya sehingga terjadi mendengung. Lam. Adapun mimnya tidak, mim hanya dipanjangkan 6 harokat saja. Mim itu aja, enggak sampai mim. Nah, kalau seperti ini masuknya kemana? Enggak ada kan? Contoh misalnya alif lam ra, lam ra. Maka alif lam di sini sama enggak seperti lam mim? Hah? Karena nanti pengucapannya lebih mudah ya, artinya mukhaffaf artinya ringan, mudah. Jadi dia tidak idgham atau tidak dimasukkan ke ra-nya, jadi sendiri lam ra. Seperti itu. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Perhatikan, keduanya musaqqal ketika diidghamkan dan mukhaffaf jika tidak diidghamkan. Walazimul harfiyyu awwalas suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar. Mad lazim harfi ada di awal surat. Mad lazim harfi ada di awal surat yang tadi ya. Qaf nun yasin. Yang lainnya ya, ada ain sin qaf sad dan yang lainnya ya, banyak sekali. Alif lam ra, alif lam mim ya. Alif lam mim sad, alif lam mim ra dan yang lainnya. Dan hurufnya terkumpul dari 8 huruf. 8 huruf. Wa fi thamanin hasar. Nanti 8 huruf ini kalian bisa, antum semua bisa mengenalinya lebih mudah ya. Dalam surat apa aja? Misalnya ya berarti dalam surat Yasin ada, kan? Kaf ha ya ain sad dalam surat Maryam juga ada, seperti itu nanti. Terus ada misalnya ada lam dalam surat Baqarah ada, terus dalam surat yang lain juga ada. Tinggal dipahami saja nanti. Wa ainu yajma'uha hurufu kam asal naqas. Nah, perhatikan nih. Kam asal naqas. Nah, itu di sini. Coba. Kam asal naqas.
Jadi hapus ini dihapus ya. Jadi hapus bawah ini. Perman ini. Perman. Yang dari perman yang bau kan. Iya, perman. Ini perman ini. Anak apa? Ah, kam asal nakos. Ini dihafal. Jadi mad lazim harfi awalis suar atau mad lazim yang huruf yang dia terdapat di awal surat ada 8 huruf ya. Di awal surat semua ini. Itu sih katanya lebih mudahnya kam asal nakos. Ya, kita cari coba kita cari. Kaf, surat apa kaf? Maryam. Kaf. Bukan 6 harakat nih. Kaf. Kaf. Ha ya. Ada apa lagi? Mim. Dalam surat apa aja? Banyak ya. Banyak. Alif lam Baqarah, alif lam Sajdah, yang lainnya. Alif lam Al Imran, yang lainnya. Alif lam mim atau hamim juga banyak. Hamim. Ya, juz akhir. Terus ada huruf ain. Ada huruf ain. Surat Syura, surat Syura masalah. Hamim ain. Kalau dalam surat Maryam juga ada kan? Kaf ha ya ain. Terus ada sa sin. Yasin. Ada lagi? Ain sin qaf. Ada lagi. Terus ada huruf lam. Alif lam mim ya. Alif lam mim, alif lam ra. Ya. Ada huruf nun, surat Qalam ya, surat Qalam. Ada lagi? Ada lagi enggak? Sekarang Qaf. Surat apa? Surat Qaf. Dibaca dalam harakat ya kan? Qaf, Qaf wal Qur'anil Qaf. Nah, coba. Qaf. Ayo. Nah, seperti juga nun tadi. Nun. Ayo. Ada sod. Nah, surat sod ya. Masya Allah ya nama suratnya. Sod. Qaf ini langsung dinamakan huruf juga, Masya Allah. Nah, coba sod. Kalimatnya mirip dalam surat Qaf juga. Kalimatnya mirip suratnya. Kalau Qaf wal Qur'anil Majid, Shad wal Qur'ani bidzikr, wal Qur'ani bidzikr. Mirip-mirip, kalimatnya mirip-mirip. Ini ya di awal surat atau mad lazim harfi yang berada di awal surat ada 8 huruf. Ya, ada 8 huruf. Ini ingat, kam asal naqas, kam asal naqas. Ini inti-intinya dihafalkan. Kam asal naqas. Wa ma siwal harfi tsulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Dan apa yang selain huruf mad ya, yang selain yang 3 selain alif ya, yang 3 selain alif ya, maka madnya disebut mad tabi'i ya, mad tabi'i berarti waw dan ya, waw dan ya selain alif. Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar.
Begitu pula pada ayat pembuka nih, sama nih, ya. Surat-surat Al-Qur'an yang terkumpul dalam kalimat, nah, dibedakan lagi nih, biar lebih mudah ternyata. Hayyin, thahir, hayyin, thahir. وذاك أيضا في فواته صور حي حي طهير. Kan ini ada huruf, ada sama-sama dari mad lazim harfi yang di mana sama-sama di awal pembuka surat. Yang di sini bedanya hayun tahir. Ini dibaca dua harakat, dibaca dua harakat. Hamim, ya kan? Ada apa lagi situ? Hayun, ya, yasin, apa lagi? To, sin atau ha, ya kan? Apa lagi? Ha, kaf, ha, ya, kaf, ha, ya. Nah, dibaca dua harakat. Terus apa lagi? Ra, alif, lam, ra. Ya kan? Ini bedanya ini dibaca dua harakat dalam mad lazim tadi, sama-sama mad lazim, sama-sama pembuka juga, sama-sama harfi. Ya. Tapi bedanya ini dibaca dua harakat. Wa yajma'ul fawatihal arba'asyar. Nah, dan berkumpul ke-14 huruf arba'asyar silhu suhairan man qata'ka. Silhu suhairan man qata'ka. Ini ada 14 huruf nih. Silhu suhairan man qata'ka. Nah, dashtahar. Kalimatnya adalah silhu suhairan man qata'ka dashtahar. Nah, ini kalau nulis mana lagi nulisnya? Opak udah. Nah, itu apa namanya? Sudah. Ini diingat ya. Kam asal naqas hayun tahir. Ini selalu diingat biar kita paham cara baca mad lazim. Ini hukumnya mad lazim. Ya, mad lazim harfi fi awali suwar atau fi fawatihi atau pada pembukaan surat. Dan di sini ada berkumpul 14 huruf, yaitu pada kalimat silhu suhairan man qata'ka. Ya. Ada sod, lam, ha, silhu 3, suhairan, sin, ha, ya ra, 1 2 3, 5 6 7 14 ya. Jadi kalimatnya dari silhu suhairan man qata'ka. Ya. Antum itu semua itu silhu suhairan man qata'ka itu kalau ditulis ada 14 huruf, ya. Silhu suhairan man qata'ka. Kita cari contoh di sini.
Nah, coba kita baca bersama-sama di sini ada contohnya. Ya. Di sini dalam kitab Syekh Aiman Rusdi Suwaid, singkatannya adalah Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Mudah yang mana daripada silhu suhairan man qata'ka atau nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Kayaknya lebih mudah yang Jazari ya. Betul atfal ya. Silhu suhairan man qata'ka. Silhu suhairan man qata'ka. Tapi kalau diringkas dari Syekh Aiman Rusituat di sini nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Ya, ada 14 huruf. Ada 14 huruf. Ya. Coba kita baca bersama-sama yuk. Ini fi fawatihis suwar kita baca semua. Coba. Alif lam mim. Ayo. Alif lam. Coba di sini. Alif lam mim sad. Ayo. Alif qalqalahkan sad gitu ya. Alif lam ra. Ayo. Alif lam Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain sad. Taha Qasim Mim idghamkan ya. Sin mim Qasim Yasin Shad Hamim Hamim Ain Yasin Qaf.
dipanjangin dulu ya, dipanjangin dulu baru diikhfakan. Dipanjangin baru diikhfakan. Ain sin qaf. Jadi beda. Dimatkan dulu baru diidghamkan. Nah, dia diidgham mana? Dimasukkan, terjadilah sifat ikhfa, ya kan? Ain sin qaf. Ayo. Ada yang baca I sing. Jangan ai ya, jangan ai. Coba a. Nah, fatal ya kalau ai ya. Ai sing. Ifanya qafnya masuk ke qaf tadi tebal. Beda kan ya? Ain sin, enggak sing. Nah, seperti ini ifanya tipis jadinya ya. Jadi enggak membedakan antara tebal dan tipis, jadi bedakan ya. Dibedakan sin qaf. Paknya jalanin. Qaf. Coba. Wait, ini salah dah. Ayo, satu. Ain. Qaf. Nun. Kalau ini memang dimonyongkan ya. Nun, ya. Nun. Monyongnya 6 harokat nih. Monyongnya 6 harokat. Ya, jadi jangan nun. Suaranya berbeda, enggak sempurna. Nun. Seperti itu ya. Dialihkan. Nah, pada sini tidak Allah Azza wa Jal. Jadi Allah Azza wa Jal memulai 29 surah ya, 29 surah dalam Al-Qur'an dengan huruf-huruf muqatta'ah ya. Jadi ada 29 huruf ya, 29 surat. Allah dalam Al-Qur'an Allah memulai awal surat ya. Itu dengan huruf-huruf muqatta'ah yang terpisah, dan hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui maknanya. Hanya kita tidak tahu apa yang ditafsirkan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa mengetahui maknanya. Nah, sementara itu tugas kita adalah mengimani ya, dengan huruf-huruf ini kita imani ya, bahwa itu adalah firman-Nya, membacanya sebagaimana yang diriwayatkan ya. Ya tadi ya, ada 14 huruf, nasun hakimun qat'an lahu sirrun. Tinggal antum bedakan saja. Kalau di situ diidghamkan, maka jika di situ dibacanya diidghamkan atau dimasukkan ke huruf sehingga terjadi gunnah atau ikhfa ya. Gunnah itu banyak maknanya, bisa idgham bi gunnah, bisa ikhfa, bisa iklab, sama saja. Itu namanya gunnah ya. Wa gunnah ma'al ikhfa sama saja. Di situ antum bisa lihat kalau di situ diidghamkan, maka di situ hukumnya adalah apa? Mad lazim musaqqal. Artinya musaqqal itu apa sih? Sakil, berat, lebih andep, lebih susah cara bacanya ya. Cara bacanya lebih susah. Ini dalam huruf ya. Kita masih membahas dalam huruf nih. Adapun kayak misalnya tidak diidghamkan, maka di situ mad lazim mukhaffaf, dan ini adalah harf, yaitu mad lazim harfi mukhaffaf atau mukhaffaf harf ya, mukhaffaf harf.
Terus ini ada contoh lazim kilmi. Nah, coba antum ditebak ini apa nih? Ya, coba. Al-ana. Ayo, contohnya apa? Itu apa? Mukhafaf atau mutaqal? Mukhaf? Karena tidak terjadi idgham, ya, tidak terjadi idgham. Ya. Contoh lainnya di sini adalah as-sakhah. Ayo, coba sama-sama. Maka dari itu ketika kita bacanya fa idza ja'atis shakhah, maka ini namanya tidak diidghamkan, dan ini salah ya. Kebanyakan ketika tidak memahami maka cara bacanya gitu. Fa idza ja'atis shakhah, shakhah. Harusnya diidghamkan. Fa idza ja'atis shakhah. Coba. Shakhah. Jangan ngorok. Shakh salah, tapi shakhah. Dikasih aliran karena hukum atau sifat dari kha ini kan sifatnya apa? Rakhawah atau syiddah. Rakhawah, maka mengalirnya suara, maka jangan ditahan. Jadi dipelongin. Ini rakhawah ini artinya mengalirnya suara ya dengan pelong. Shakh. Dialirkan seperti itu. Tapi jangan sampai bunyi ngorok ya. Shakh. Nanti speakernya hancur nih. Speakernya hancur gitu kan. Hancur. Coba. Fa idza ja'atis shakhah. Ayo. Jangan takut-takut. Mau ngalirin takut ngorok nih ya. Ya, dialirkan, ya dia dialirkan. Dipelajari ya. Dicari. Ketika kita masih salah ya enggak apa-apa, wajar, namanya masih belajar ya. Jadi dicari yang tepat. Akhbaraha, jangan akhbaraha, beda kan? Akhbaraha, tapi akhbaraha. Seperti itu. Soal contoh lain, ad-dhallin. Ayo. Nah, itu namanya mata apa? Mata apa? Mata apa namanya, Mas? Ayo. Mata apa? Mad lazim mustaqal kilmi. Kalimat ya. Mad lazim mustaqal kilmi. Ini penamaan dalam bahasa Arab ya. Kalau misalnya kita artikan ya, mad lazim yang sulit ya, yang kalimat dan sulit ya, kalimat yang sulit makanya ini apa namanya, penamaan saja ya, kayak misalnya mad, ada mad badal, ini penamaan ya. Sebenarnya sama saja dibaca tabi'i ya kan, nah, penamaan saja. Ard disukun ya, ard disukun, aradul disukun karena dia sukun, penamaan saja. Ada contoh lain di sini. Atuhajjunni. Ayo. Tuhajjunni
Nah, itu apa hukumnya? Mustaqal kilmi. Berarti ada berapa di situ? Kalimat atuhajjuni. Ada berapa? Dua pertama haj ke jim, terus jun ke nun ya. Juni dan dudanya adalah mustaqal kilmi. Baik. Waktu adzan. Adzan. Baik. Hakada, inilah bahasan mengenai mat ya, lazim, mat wajib, mat ard disukun, mat badal, kemudian mat lazim. Yang tentunya dihafal huruf-hurufnya biar tidak lupa ya. Di lazim dibaca 6 harakat. Adapun dalam kalimat di sini dalam kalimat wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Kan di sini huruf ain ya, memiliki dua jalur, memiliki dua jalan, mat ataupun tawassut cara bacanya. Dalam lazim ini dimatkan, panjangkan atau ditawassutkan, dipertengahkan. Tetapi yang masyhur adalah memanjangkannya. Nah,
Dalam kalimat kaf ha ya ain shad. Dan ini yang masyhur ya, yang dikenal dibacanya seperti ini. Jadi nggak langsung kaf ha ya ain shad. Karena ada yang baca dengan menawasudkan, dengan mentawasudkan. Artinya tawasud apa? Pertengahan. Tapi kalau yang lebih masyhur dibaca dengan memanjangkan yang sesuai lazim ya, yaitu 6 harokat. Ain 6 harokat dulu baru di ikhfakan. Apalagi tadi? Ain apa lagi? Kaf ya ain apa lagi? Ain sin qaf ya. Ain sin qaf. Ya, seperti itu. Ini yang lebih banyak dibaca, banyak diambil dengan cara memanjangkannya. Ya. Tapi ada juga yang baca dengan pertengahan ain sin qaf atau kaf ha ya ain shad. Jadi kita ambil yang dipanjangkan saja ya, yang dipanjangkan sesuai di matan ini ya. Lebih masyhur adalah memanjangkannya ain. Coba dibaca lagi. Kaf ha ya ain shad. Ayo. Ain shad. Nah, sini ada pembahasannya. Kita baca di sini sedikit. Huruf ain ya, dibaca menjadi 3 huruf. Nah, iya, huruf ain ini kalau kita baca ini terjadi lin ya, ain ya kan? Ya sukun sebelumnya fathah ya kan? Di tengahnya adalah huruf lin, ain. Nah, sama seperti kalimatnya Quraisy ya kan? Quraisy ini lin. Di tengahnya adalah huruf lin dan dipanjangkan dengan ukuran mat 4 atau 6 harokat. Menurut jalur Syatibiyah dan digolongkan ke dalam mat lin, yaitu pada lafaz ya, tadi kaf, ha ya, ain, shad atau ha mim, ain, sin, qaf. Maka kita baca bimiqdar arba'ah sadis ya. Sittah atau sittah kita baca 4 atau 6 harokat. Ini cara baca huruf ain pada jalur Syatibiyah ya, termasuk kita jalur Syatibiyah ya. Kita jalur Syatibiyah. Riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Nah, ada jalur Thaibatun Nashr. Pada jalur Syatibiyah ini kita boleh wajhain. Wa ainu dzu wajhain. Ya, wa ainu dzu wajhain. Jadi boleh dibaca 4 atau dibaca 6, tapi yang sering dibaca 6 harokat. Yang sering. Tapi kalau dibaca 4 harokat artinya ya juz atau boleh. Kalau dibaca 4 harokat berarti kaf ha ya ain shad. 6 harokat dipanjangin lagi. Kaf ha ya ain shad. Nah, tergantung qori'nya. Antum baca 4 atau 6 harokat bebas ya.
Ini jalur Syatibiyah, tapi yang masyhur dibaca 6 harokat tadi. Baik. Ini dulu pembahasannya. Ya, pekan depan mungkin kita buat amtilah ya. Jadi praktek satu persatu dibaca sesuai ya. Ada mat yang lainnya kita kasih contoh, mat badal atau mat iwat atau yang lainnya kita kasih contoh, nanti yang satu maju ya. Baik, sekarang untuk mengakhiri ini kita buka surat ya. Hasil surat. Sampai surat apa? Al-Adiyat. Al-Adiyat. Baik, isma'u jaydan wa kariru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا ضبحا لا نقول ضبحا ضبحا والعاديات ضبحا Raqiqil qalqalah. Nah, huruf ba ditipiskan qalqalah huruf ba. Dhabiha yang dhabha tapi dhabiha ya. Fal muriyati qadha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا di sini baru di fahimi ra wa fahimi qalqalah qaf ya. Jadi ditebalkan huruf ra thar terus fahim juga ditebalkan juga pada qaf qalqalah naqa'a dan naqe tadi kan lebih ke samping ya, lebih gitu ya. Dhabiha qadiha, kalau ini tebal diangkat ke atas suaranya. Naqa'a gitu ya. Fa'athar ra tebal. Fa'atharna jangan fa'athar salah. Fa'athar ya, bedakan antara fa'athar sama fa'athar ya. Fa'atharna bihi naq'a selain ditebalkan juga ra selalu senantiasa diberikan tawassut atau bainiyah ya. Fa'atharna jadi ada sedikit aliran suara pada huruf ra.
Jadi jangan langsung tapi fa'atharna bihi naq'a. Ayo. Fawassatna bihi jam'a. Fawa tipis sa juga tipis fawa sa langsung tebal satu na tipis lagi nanya jangan sampai menjadi tebal terpengaruh tebal fawa satu na salah ya fawa satu na bihi jam'a jim ja coba jam'a hindari jam'a salah ya jam'a salah jadi murni dari tengah lidah yang ditempelkan ke langit atas secara rapat dengan rapat coba ja rasakan coba tengah lidah kita naikkan ke atas tengah lidah sampai menempel langit-langit karena hurufnya tertahan dia jadi nggak ada napas yang keluar ja nggak ada salah ja coba fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud dibedakan antara qadha lakanud bedanya apa sughra dan kubra jadi kalau di tengah kalimat dia sughra jadi suaranya kecil ya qadha subha kalau sini lakanud beda dengan qadha lakanud karena di akhir kalimat atau waqaf jadi kubra jadi qalqalanya kubra innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu ala wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa innahu lihubbil khairi lasyadid lihubb wa innahu lihubb bedakan nih wa innahu lihubbil atau wa innahu lihubbil jadi dibedakan antara hu dengan hu wa innahu lihubbil khairi lasyadid ayo wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur afala ya'lamu
ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ra-nya ditebalkan itu, dialurkan dan ditebalkan. Qubur, qubur, qubur. Coba. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Coba. Al-qubur. Coba. Ya. Dan kubur, anak kubur. Al-qubur, kubur, tebal. Jangan kubur, ya. Kubur salah ya. Al-qubur. Dialir sedikit. Nah. Tentunya mengalir juga dengan ketebalan. Ya. Beda juga suaranya kalau kita dengarkan dengan dengan teliti. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayo. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussi, sa gimana sa? Sa hus kalau sa hus, kalau sya hush, ya kan? Kalau ini sod hus, beda kan rah. Hus dengan hus, ya beda ya. Ini domah, dimonyongkan nggak apa-apa? Nggak apa dimonyongkan, ini domah. Ketika si, ya, si coba si. Nah, jadi benar-benar murid tidak ada sesuatu yang monyong atau mau memajukan kedua bibir. Jadi memajukan kedua bibir ketika hak dhammah saja sudah cukup itu, ya. Jangan wa hussila ini salah. Wa hussi coba. Si. Nah, ada dua di sini shotnya kan? Nah. Kalau sa si. Nah, kalau shot si. Nah, bayin, nah, dijelaskan, dibedakan. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Ayo. Ma hukmu ayu hukum mim sukun ba, mim sukun ila ba, mim sukun bertemu dengan huruf ba, apa hukumnya? Ayo apa? Al-awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i wasammihi asy-syafwiyya lil qurra'i. Apa? Al-awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i, ya kan? Bertemu ba kan? Ya. Wasammihi asy-syafwiyya lil qurra'i. Nah, ini pada bab apa? Mim sukun. Pasti syafawi. Dan di sini apa nak? Syafawinya apa nih? Ada idgham, ada ikhfa, ada izhar. Idgham syafawi itu mim bertemu dengan mim. Nah, yuk. Berarti ikhfa
syafawi, maka didengungkan sempurna, tapi bukan paling sempurna. Ya. Jadi yang paling sempurna innanya, itu inna disempurnakan, yang paling sempurna. Dipanjangkan ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Tipis roknya. La khabir. La khabir. Jangan la khabir. Anjir. Tebal salah ya. Di sini tipis kenapa? Karena sebelum ra sukun kasra sukun. Terus sebelumnya lagi kasra. Jadi ketika ra sukun melihat sebelumnya, kalau sebelumnya kasra maka tipis, kalau sebelumnya fathah atau maka tebal. La khabir, tipis la khabir gitu ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Ayo. La khabir. La khabir. Coba la khabir. Fis sudur. Dengan ada ra tebal dan tipis. Kemudian qalqalahnya ketika di tengah kalimat dan di akhir kalimat beda. Subha qadha dengan subha qadha dengan yang di akhir lakanud. Kalau di tengah kalimat nggak mungkin dibaca qadha ya, tapi qadha lebih kecil dia suara qalqalahnya qadha. Kalau di akhir kalimat atau di waqaf dia terjadi besar suaranya. Lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Syahid. Ya, beda dengan qadha syahid. Ya, syahid. Ditebalkan ya. Baik, mungkin hakata ini. Ya, pekan depan kita masih pada bab mat ya, tapi dalam praktek ya, dari dalam praktek. Coba pekan depan kita siapkan amthilahnya, nanti dibaca sesuai dengan matnya. Dibaca 4 harokat, 6 harokat, dibaca 2 harokat, atau arti sukun dibaca 2, 4, 6 boleh. Ya. Yang penting paham tentang ismu mat atau nama-nama dari mat. Aqulu qouli hadza nakhtatim bi hadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.